Selamat pagi, ketemu lagi kita di Desa Kota Rantang, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, dalam ngobrol bareng Taufik. Pagi ini kita ngobrol bersama dengan Pak Kepala Desa, Pak Ngatino. Selamat pagi Pak. Pagi. Dengan Pak Simbulun, Pak Gunawan Simbulun. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Effendi Arahap ya. Selamat pagi Pak. Pak Effendi ini sebagai Ketua Kelompok Tani dan Pak Simbolon sebagai Sekretaris Kelompok Tani di daerah Kota Rantang ini. Pagi ini kita ngobrol tentang pertanian organik yang lagi dilakukan di Kota Rantang ini. Tapi sejauh mana organik ini yang dilakukan mereka ini? Ini yang perlu kita korek. Apakah organik ini hanya beberapa orang saja atau ada sesuatu gerakan memang tentang organik di Kota Rantang ini? Kita mulai dari Pak Arahap ya, Pak Effendi Arahap. Dulu pertanian di Kota Rantang ini menggunakan apa Pak? Pertanian padinya? Kalau dulunya Pak, asal mulanya dulu petani Kota Rantang ini sistem tanamnya itu sistem tanam seperti tanamnya kita bilang tanam, sesudah itu dibiarkan. Sesudah itu masuklah program penyuluh, mulai pertanian kita itu mulai terorganisir. Terusnya mulai petani-petani kita itu mulai pintar karena banyak sosialisasi dari penyuluh. Terus setelah itu sampai sekarang Pak. Tapi sistem organik ini Pak, sosialisasinya di Desa Kota Rantang ini terbilang masih minim Pak. Dan terusnya organik ini pun kalau dibilang maksudnya tunggu Pak, masih minim itu maksudnya gimana? Belum mengerti Pak. Belum mengerti. Petani itu dikatakan organik pun mereka belum tahu organik itu apa. Ya. Jadi seterusnya singkat ceritanya masuklah petani Pak Gunawan ini sebagai sekretaris kelompok tani, mulai untuk berencana mengembangkan tanaman padi organik. Ya. Sampai sekarang ini yang namanya tanaman padi organik ini baru Pak Simbolon inilah yang melakukan sistem tanam padi organik. Ya gimana Pak Simbolon ceritanya? Kok bisa Bapak tertarik dengan organik ini? Sejak kapan ini? Awalnya di tahun 2019 kayaknya. 19. Ya, 2019 kita bertani di sini. Sepertinya mulai jenuh juga dengan kelangkaan pupuk apa segala macam. Jadi kebetulan saya bekerja di KIM, di pabrik arang, dan kebetulan pabrik arang itu menciptakan satu teknologi awalnya asap cair. Teknologi asap cair. Okay. Ya, asap cair. Kemudian terus bekerja sama dengan Pak Mul yang pernah memegang produk. Jadi dimodifikasilah asap cair ini menjadi satu pupuk organik. VOC. Yang namanya Atlantik. Dan kebetulan pengusaha itu berminat bekerja sama di Desa Kota Rantang ini. Awalnya cuma demplot ini ceritanya. Iya. Demplot saja. Oke. Demplot. Karena ada pengusaha yang bisa diajak bekerjasama. Begitu juga berkoordinasi dengan Bapak Kepala Desa. Dan Bapak Kepala Desanya pun merasa terbuka menerima kehadiran teknologi untuk organik ini. Kita coba. Awalnya sih memang tidak bisa kita buat murni. Awalnya bertahap. Tahun 2019 itu bertahap. Apa yang awalnya dilakukan? kita hanya masukkan pupuk organik. Setelah tanam kita dengan modifikasi dengan pupuk kimia juga. Pestisidanya kita atur. Pupuk pestisida kimia, baru kita pakai pupuk PVC itu organiknya. Itulah di tahun pertama. Tahun 2019. Nah, tahun 2019. Lebih kurang kemarin pemakaian awalnya itu sekitar 70% kimia, 30% organiknya. Varietasnya apa? Varietasnya yang pertama kita tanam IR. Iya, IR yang Situbagendit. Situbagendit. Iya. Hasilnya lumayan. Lumayannya maksudnya? Lumayan bagus hasil. Bagus. Ya. Dari rata-rata petani
Berapa dia ada penambahan atau apa? Kalau untuk awal itu belum ada penambahan nama. Sama. Tapi dari segi ekonomisnya terpangkas karena biaya produksi ya? Iya, biaya produksinya terpangkas. Berapa persen itu terpangkas? Awalnya sih 30%. 30%. 30%. Iya. Penanaman kedua kita buat 50% organik, 50% kimia. Tahun berapa itu? Tahun Sekitar 2021. 2021. Ya. Di penanaman ketiga kita buat 75% organiknya, 25% kimianya. Begitu juga pestisidanya. Iya. Dan di 2022 awal ini, inilah padi yang sekarang ada di sekeliling kita. Iya. Sudah kita coba dengan varietas mentik susu. Mentik susu. Ya. Itu lokal, itu mentik susu itu ya. Inilah kita belum tahu, Pak. Belum tahu. Ada dua varietas. Kemarin di 70% dia organik, 25% kimia. Itu varietasnya mentik yang agak tinggi padinya. Oh, lebih tinggi. Lebih tinggi. Dan jadwal umurnya lebih lama. Lebih lama. Lebih lama. Berapa hari itu dulu? Kemarin tuh 120 hari. 120 hari. Iya. Kalau sekarang ini? Yang ini sepertinya ini penanamannya di tanggal 11 bulan 12. 11 Sampai bulan ini 12. hari belum start 3 bulan ya. Iya. Hampir 90 hari. Lebih 3 bulan. Nah, sudah hampir bisa dipanen. Dan hasilnya pun dengan yang sebelah kita yang memakai pupuk kimia, pestisida kimia, sementara kita murni organik dan pemupuk pestisidanya tidak kita pakai, khusus hanya pakai POC aja. Sepertinya hasilnya memuaskan juga gitu. Dari fisik ya? Dari fisik. Dari apa belum ya? Dan kalau hasil kan belum kita panen, Pak. Belum panen. Jadi kita Ini belum Pak tahu. Kades, program Pak Kades gimana nih untuk organik ini? Karena ini kan masih tahap-tahap ini Pak Kades. Itu baru satu orang yang mencoba organik ini. Gimana nih Pak Kades? Saya sahabat Desa Kota Rantang sudah memberikan juga kepada para petani, tapi memang ada agak kesulitan untuk pindah alih dari kimia ke organik ini. Dan ada beberapa kelompok tani. Kenapa itu masyarakat sulit pindah? Karena mereka belum keyakinan penuh untuk ke organik. Keyakinan. Karena pengalaman yang sudah kita lakukan dari kimia ke organik itu menurun ya hasilnya. Oke. Contohnya kalau dia pakai kimia bisa 7 ton ke atas, Ya. kalau organik ini dia 7 ton ke bawah. Oh itu Itulah pengalaman yang kita sampaikan kepada para petani sehingga mereka merasa kurang pas. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka akan simpel. Kalau organik ini dia kan selalu rutin. Ya. Kalau kimianya sekali tabur atau 2 kali tabur udah selesai dia gitu dia. Jadi dia dampaknya itu tidak mau rumit petani ini kan gitu ya. Tapi tadi juga kita akan lakukan penerangan kepada semua petani, akan melakukan terobosan-terobosan melalui organik ini. Contohnya saya sendiri semalam sudah mencoba sekitar 75% itu pakai organik, yang 20% pakai kimia. Maksudnya apa? Berapa hektar? Dari semua kira 3 hektar. 3 hektar? 3 hektar saya coba lakukan pakai organiknya 75%, kimianya 20%. Oke. Contohnya dari mulai pemupukan, biasanya pemupukan sampai 3 kali, saya cuma sekali saja. Iya. Dan itu per setengah hektar cuma 1 karung, Oh, iya. jadi 50 kilo. Iya, iya. Jadi kita pakai organik. Iya. Dan masalah racun hama atau obat-obatan ini, saya juga seperti itu. Kimianya hanya kami sikitin, tapi organiknya kami banyakin. Seperti contohnya kami pakai asap cair ya. sebagai larutannya. Ya. Nah, bahannya adalah tambahannya kami tembakau, Ya. bawang putih, Ya. ya, tambah lidah buaya. Oh, lidah buaya. Lidah buaya. Nah, ini efektif sekali. Lidah buaya itu untuk menjilatnya maksudnya? Lidah buaya itu adalah untuk sebagai Tanaman, Pak, perekat. tanaman. Oh, pikir. Karena sekarang banyak yang Ya, jilat-jilat ya, di betul, Pak betul, Kades. betul, Pak. Betul, Iya, Pak. iya. Ini kalau nggak diterangkan lidah buaya itu banyak, Pak. Ada lidah darat, Iya, iya. buaya darat dan sebagainya. Iya. Tapi ini tidak. Iya. Untuk tanaman ini, saya pikir-pikir saya coba lidah buaya itu bisa untuk perekatnya. Perekat ya. Perekat dan penambah pupuk GPT-nya. Iya, iya. Kan itu dia. Jadi saya lakukan seperti tembakau, bawang putih dan lidah buaya ini efektif sekali. Iya. Tapi ini kan melakukan perawatan yang rutin.
Ya, seminggu sekali kita lakukan penyemprotan. Seminggu sekali ya. Nah inilah yang malas bagi petani itu mau instan. Iya. Nah itu inilah udah kelakukan ya. Mudah-mudahan alhamdulillah kalau kita ke lapangan hari ini juga ya boleh kita buktikan gitu. Iya, iya. Sekitar 3 hektar saya pakai itu semuanya. Berarti pada saat penyemprotan itu kan tadi kata Bang Simbulun, harga produksi itu kan berkurang, menurun ya dengan pakai organik ini. Dengan penyemprotan per minggu itu apakah termasuk di angka itu Bang Simbulun? Berkurang dia? Kalau angka biaya penyemprotan itu tidak ya apa juga. Tinggal lagi kan dari pestisida kimia sekarang harganya yang begitu tinggi dengan yang kita semprotkan organik ini kan jauh terpangkas. Ya maksud saya dengan segi pembelian dia misalnya kan untuk pestisida kimia ini semprotnya sebulan sekali. Kalau kimia sebulan sekali. Enggak, setengah bulan sekali. 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Nah, dengan organik seminggu sekali. Berarti ada penambahan 2 ini. Iya. 2 upah. Iya. Nah, ini menutupi apa berkurang dia atau gimana? Kalau perhitungan saya masih menutupi, Pak, karena perhitungannya kalau kita pakai pestisida mulai dari awal tanam sampai panen itu sampai penyemprotan 7 sampai 8 kali juga. 8 kali ya. Penyemprotan. Jadi kalau kita hitung-hitung saya berlakukan per 10 hari sekali. Iya. Penyemprotan 10 hari sekali, paling kita menambah upah penyemprotan itu hanya dua kali aja dari yang standar kita penyemprotan kimia. Iya. Dan kalau hitungannya kita beli pestisida kimia dengan harga sampai ratusan ribu per satu kita hitung masih kita lebih untung pakai organik. Organik ya. Berarti mulai start awal organik ini kalau Pak Simbulun 2022 ini murni ya. Lahannya sendiri ya. Iya, ya. lahan sendiri. Pak Kades masih 75%. 75%. Belum yakin ini ya. Belum yakin. Masih ada keraguan ya. Masih ada kan beda kan ya. Tidak yakin ya. Yakinnya saya yakin sekali ya. Tapi karena untuk bagaimana supaya produksi kita tetap maka kita selingin dulu sementara seperti kita banyak memberhentikan sebuah rokok ya. Kita kan nggak bisa merta-merta memutuskan rokok itu sendiri kurangi sedikit-sedikit. Tapi kalau masalah perawatannya ini katakan kita menurun atau tidaknya sekarang kita lihat. Biasa saya pakai itu kalau 3 hektar itu kita pastikan 700.000 sekali ngobat. Ya, kalau sekarang dengan organik? Dengan organik ini mungkin cuma 100.000 aja. Sekali ngobat. Oh, itu udah termasuk upah dan beli obatnya. Kalau kita perbandingkan, kalau lah organik kita cuma pakai 4 kali saja. Kalau pakai apa? Kimia. Kalau organik kan 8 kali. Iya. Nah, sekali upah kita kan 100.000. Iya. Maka kita cuma nambah 400.000 dari upah. Iya. Kan itu dia. Jadi seperti itulah dia kita lakukan seperti itu. Jadi kemungkinan besar masih kita diuntungkan daripada pupuk organik ini. Diuntungkan ya. Menguntungkan sekali. Ya. Itu dari segi perawatannya. Untuk lahan Pak Kades punya lahan 3 hektar. Ini Kades kita ini juga punya padi nih. Memang petani berangkat kepada kepala desa. Tapi sebelumnya saya dengar Pak Kades ini pernah jadi anggota dewan juga ini. Ya, ada HP bunyi di mana HP sekarang? Bentar Pak ya. Iya. Jangan buat di mana pun HP-nya. Banyak kali kantong Kades ini gue tengok. Mana yang bunyi dan di mana nih bunyinya? Banyak kantong di kereta ini. Pak, di kereta nggak? Oh ya di kereta sana udahlah biarkan aja di kereta nanti itu dah. Pak Kades ini banyak kali kantongnya nih. Jadi biasanya kalau Kades itu bawa stempel di mana-mana ya Pak ya. Karena enggak ya? Bawa stempel bawa stempel. Kemana-mana kita bawa stempel untuk memudahkan pelayanan masyarakat ya. Kan? Karena Kades ini kantornya di mana aja. Ya, bukan seperti ini. Kita analisa dulu apa yang telah dilakukan oleh staf kita. Iya. Benar apa enggak kalimat yang dibunyi tersebut? Iya. Kalau berasa benar, nomornya udah cocok sama cocok. Ya. Apa sih masalahnya kalau kita tandangan di mana-mana saja untuk memudahkan pelayanan masyarakat? Iya. Tapi sebelumnya saya dengar Pak Kades ini pernah jadi anggota dewan. Pernah. Berapa periode? Saya semulanya adalah ikut organisasi politik. Iya. Yaitu Partai PDI sampai ke PDI Perjuangan. Iya. Di tahun 85 saya ikut PDI. Di tahun 99 saya ikut PDI Perjuangan. Kata dia. Iya. Nah, disitulah ada peningkatan karir. Dari situ ada namanya
pertama kali reformasi. Ya. Ya. Reformasi ya. Reformasi. Bukan reportasi. Bukan, reformasi bukan Pak. Reformasi yang pertama yang digelar di seluruh Indonesia untuk perubahan. Perubahan ya. Nah, di perubahan itulah saya dengan teman-teman partai saya PDI Perjuangan dicalonkan untuk jadi calon anggota DPR. Ya. Kenapa berselera jadi kepala desa ini? Apa kok bisa ini? Setelah saya nggak jadi DPR tahun 2020-2004, saya berpikir satu butir aspal pun di Kota Rantan itu belum ada. Satu jengkal aspal pun di Kota Rantan itu belum ada. Maka tertarik saya mencalon kepala desa untuk merubah desa kita. Waktu DPR itu nggak bisa diperjuangkan, Pak? Belum ada. Belum bisa diperjuangkan. Belum bisa. Kenapa? Juga. Memang belum bisa, belum saatnya mungkin atau belum bisa. Ya, kan aspirasi rakyat Ketika itu keuangan negara pun memang belum memadai. Ya, karena kita udah beberapa kali kita usulkan juga mental. Kan itu ya, belum ada ketentuan, belum ada izin Allah Subhanahu wa taala untuk diaspal di Kota Rantang. Kita sudah berbuat juga waktu di DPR, tapi hanya satu yang kita berhasil itu di desa di Dusun 4. Itu pun dari kalau ceritanya dari Provinsi Sumatera Utara. Bukan dari Deli Serdang. Bukan dari Serdang, karena sampai sekarang belum masuk asetnya dari Serdang gitu ya. Jadi aset Sumatera Utara semalam kita masukkan ke asetnya dari Serdang. Kata dia. Nah, bermula saya ke desa itu ada beberapa yang saya lihat desa ini kok nggak berkembang. Dari terdahulu saya ikut berkecimpung dalam pemerintah itu dari mulai tahun 85 saya sudah ikut ke pemerintahan zamannya Pak Basir Ishak. Ikut juga mensosialisasikan bagaimana cara untuk mengejar karir pembangunan di desa. Dari tahun ke tahun, usulan ke usulan sampailah ke zamannya Pak Sudartoyo. Ini juga tidak berhasil. Nah, saya berpikir cemana mengembangkan desa Kota Rantang seperti desa-desa lain. Kalau kita dari rumah ke kota atau kemana kita belanja sudah tidak lagi lumpur, tidak lagi becek gitu dia. Ternyata ketika saya calon kepala desa tahun 2009 ada 5 peserta, maka saya sebagai pemenang. Iya. Apa yang udah Bapak perjuangkan untuk desa ini? Gimana Pak? Apa yang Bapak perjuangkan untuk desa ini, cita-cita Bapak itu? Itu tadi cita-cita bagaimana supaya merasakan aspal masyarakat desa Kota Rantang. Iya. Ternyata terbukti. Kan itu dengan jerih payah kita semua warga masyarakat, dari usulan masyarakat lah kami angkat ke permukaan. Nah, kami sampaikanlah ke Kabupaten Deli Serdang. Alhamdulillah dengan izin Allah maka dikabulkan oleh Pemkab Deli Serdang untuk diaspal. Sudah berapa banyak itu? Berapa kilometer? Sekitar 10 sampai 12 kilometer lah yang diaspal. Iya. Karena Kota Rantang kan nggak luas sekali. Ini masih belum aspal. Dah di tahapan pertama kami semua tak terpikirkan. Karena kondisi jalan seperti ini ya udah jalan gitu. Dari mulai zaman Pak Basir Ishak sampai zaman Pak Sudartoyo dan zaman saya periode pertama itu saya usulkan tetap pengaspalan. Begitu datang orang PU, Pak Kades, ini bukan jalan, ini benteng. Kalau mau diusulkan pengaspalan, Pak Kades ada beberapa tahapan yang dilalui. Pertama, jalan ini akan dilebarkan dulu. Itulah dia dilebarkan dengan musyawarah desa. Kita angkatlah ke permukaan pertama kali tembok penahan badan jalan namanya, sepanjang 4 km. Kata dia. Maka dilayanilah oleh pemerintah dan dikabulkanlah permintaan masyarakat. Ini tahap pertama Pak Kades, kita masuk tahapan kedua. Apa itu pengerasan? Inilah yang sudah kita lakukan, pengerasan. Dan insya Allah kalau tidak ada halangan apapun juga dari kabupaten, hasil musyawarah desa tahun 2021 dari 20 ke 21 diangkat ke permukaan tahun 2022 ini akan diaspal, yaitu nilainya sekitar 2,975 miliar. Oh, banyak. Sepanjang 2,7 km. Itu panjang 2,7. 2,7 yang dihasilkan lebarkan jalan ini. Insya Allah mari kita sama-sama berdoa semoga tidak ada halangan apapun juga ya di Kabupaten Serdang, baik pun di desa maupun di negara kita. Karena zaman sekarang ini kita tahu sendirilah, ada namanya anaknya corona, ada namanya mamanya Omikron. Nah, semoga penyakit yang membahayakan bagi seluruh bangsa-bangsa yang ada di dunia ini semoga terangkat dari permukaan bumi Allah Subhanahu wa taala. Mantap.
Jadi gini Pak Kades, tadi kan menarik ini, Pak Kades ini berjuang untuk masyarakat melalui kepala desa, bukan melalui DPR ya. Bukan. Jadi DPR itu dianggap jalan-jalan dulu ya. Jalan-jalan dulu. Cari pengalaman. Cari pengalaman. Oh iya. Jadi untuk pengembangan pertanian apa konsep Pak Kades ini? Begini, asal mulanya kami hanya melirik kepada sarana dan prasarana jalan. Itu dulu ya. Itu dulu. Dan selanjutnya bagaimana sih setelah sarana jalan maka kulirik lagi pertanian ini. Nah, alhamdulillah dengan kerjasama dengan BPL yang ada di desa tani, beberapa kelompok tani yang ada di Desa Kota Rantang, 16 kelompok tani, kita melakukan sosialisasi tentang bagaimana tata cara penanaman yang baik. Alhamdulillah pada waktu itu semua berhasil. Ya. Dari mulai kita Gerakan serentak tanam itu ya. Tanam. Dari mulai kita 5 ton sampai 6 ton kita bisa mencapai 7 sampai 9 ton. Di sini. Di sini. Hasil produksinya kering panen. Kering panen. Kering panen ya, sampai 9 ton ya. Kering sawah lah bukan. Ya, Kering ya, panen kering lah. panen Sawah. Sampai 9 ton. Itu Bahkan macam- ada sampai 10 ton tapi itu nggak banyak. Benar itu Pak Ketua Kelompok. Pak. Benar ya. Tapi dia 9 ton itu hanya ini sawah-sawah yang Kelas lah ya. yang intensif kelas, maksudnya Pak, yang saluran air dekat, ya kan fasilitas kan seperti Yang ini. irigasinya sudah Sudah memadai lah. Itulah yang disampaikan kepala desa tadi, itulah yang diupayakannya agar saluran itu sampai tidak hanya kelas di pinggir aja Pak, sampai di tengah biar kelas, maksud Pak Kades itu tadi tujuannya. Jadi Biar mencapai dari 9 lirik ton. ke pertanian itu ada kita kerjasama dengan desa lama, Desa lama. dari desa tetangga. Yang dulunya dusun satu itu tidak ada irigasi. Iya. Maka kita bersama dengan desa lama, maka kami dengan desa lama memohon kepada PU Pengairan untuk dibuat bendungan Arangdalu. Bendungan. Iya. Sekitar tahun 2014 atau 2015. Iya. Maka terjadilah itu senilai 3,6 miliar. Nah, dari mulai itu berkelanjutan sampai sekarang itu mudah-mudahan kalau musim kemarau Desa Kota Rantang sebagian besar sudah terairi. Banjir bagaimana? Karena inilah permasalahan yang saya hadapi selama kepala desa 12 tahun hampir, keluhannya setiap tahun betengnya pecah. Nah, itu Nah, itulah yang menjadi keluh kesah kami petani. Karena ini ada juga dibantu dari pemerintah, kami kebanyakan swadaya masyarakat untuk menutup tanggul. itu kan ada iuran-iuran air itu nggak dikutip loh. Nah, sampai sekarang itu belum ekstensif kali untuk iuran yang tersebut. Karena ada P3A yang belum jalan. Itu Ya. masalahnya di mana? Ya masalah kekompakan kita yang belum sampai ke sana. Udah kita arahkan, kita tak bisa seperti ini. Kalau kita lihat desa tetangga Pematang Johar, itu sekali panen itu dari mulai awal sampai panen itu 2 kaleng per rantai. 2 kaleng. ya? 2 kaleng. Kalau sini nggak ada. Dana Kini perairan. tidak ada perairan. Nggak ada ya? Kita tidak ada. Kadang-kadang pun ya ada juga, ada kadang 3.000, ada kadang 1.000, ada kadang nggak ada kutip gitu. Itu masalahnya di mana Pak? Kemauan masyarakatnya atau memang gerakannya nggak ada? Kadangkala ada juga kelemahan daripada P3 ini kurang transparan dalam pelaksanaannya. Contohnya tahun ini dikutip ada biaya nggak usah banyak-banyak lah Pak, 3 atau 4 juta. Iya. Nah ini kan harus diumumkan. Kutipan tahun ini kita dapat 3 juta dipakai untuk ke irigasi, contohnya 2,5 juta, sisanya 1,5 juta. Atau kita pakai untuk ke irigasi ini habis semuanya, kita tidak ada sisa. Iya. Nah, ini kan transparan, ini kan masyarakat seperti itu. Iya. Oh, Nah. tapi mau nanya dulu Pak, apa kayak gitu masalahnya? Apa P3 itu atas pengawasan pemerintah desa atau pengawasan PU Perairan. PU Perairan? Nah, Makanya kalau nggak bisa diatasi gitu masalah ini memang ada juga sangkut pautnya. GP3 itu dibentuk oleh desa untuk PU Pengairan. Iya. Maka linnya yang mengawasi adalah PU Pengairan dan desanya juga ikut mengawasinya juga. Iya. Tapi sampai saat ini nggak jalan. Jadi seolah-olah GP3A dan P3 ini miliknya PU Pengairan. Sesungguhnya tidak. Iya, masyarakat ya. Sesungguhnya GP3A dan P3A itu adalah pengawasan lekat oleh kepala desa dan seluruh masyarakat. Dan sampai sekarang kita nggak tahu persis kapan musyawarahnya GP3 yang baru dan P3 yang baru, bagaimana keadaannya. Nggak pernah Bapak undang itu mereka. Kita undang pun kadang nggak datang, Pak. Oh. Alasannya dan berbagai macam alasan lah, mungkin nggak sempat karena kesibukan dan sebagainya. Tapi kedepannya, mari kita akan tata
P3A ini karena cukup untuk bagaimana pengairan ini akan dilaksanakannya. Karena seharusnya P3 itu bekerja duluan sebelum kelompok tani turun ke lapangan. Iya. Nah, dikumpulkan semuanya bagaimana menata air, contoh saluran air itu semak apa tidak. Iya. Nah, ini kan dilakukan pembersihan dulu sebelum kita turun sawah. Iya. Nah, ini yang belum kita lakukan, tapi mudah-mudahan ke depan Pak, insya Allah ya Pak, ya, doakan saja saya selamat, sehat selalu, dan pembeli desa di Desa Kota Rantang aman, sukses, dan tidak ada halangan apapun juga. Iya. Dan kita bisa menduduki lagi kepala desa di periode yang ketiga ini, mau kita 3 kali, akan kita laksanakan. Mau 3 kali juga Pak Kades. Periode, ya. Iya. Karena belum sempurna. Iya. Kenapa tujuan saya sampai ketiga kalinya? Pertama kali adalah undang-undang, Pak. Iya. Dan di undang-undang di tahun ini adalah masa jabatan kepala desa ada 3 periode berturut-turut atau tidak. Iya. Yang kedua adalah Ada peluang lah ya. Ada peluang. Ya, undang-undangnya ya. Namanya ada peluang, Pak, ya kita mencoba, dan kita melihat lagi desa Kota Rantang itu masih desa tertinggal. Iya. Menurut konon-konon orang-orang tertentu. Kenapa? Desa Kota Rantang sampai saat ini belum ada namanya rumah makan. Iya. Belum ada rumah sakit, Iya. belum ada ruko, Iya. belum ada perumahan. Iya. Nah, dikarenakan apa ini? Perlu saya sampaikan kepada halayak ramai dan khususnya kepada Kabupaten Serdang, Desa Kota Rantang itu adalah desa yang buntu. Masuk dari depan, keluar pun dari depan lagi. Oh, nggak ada jalan. Satu jalan saja. Jalan. Masuk dari jalan A, keluar pun dari jalan A. Iya. Nah, untuk periode yang ketiga ini saya mencoba bagaimana menembus Desa Kota Rantang ke desa tetangga di Desa Polemanan. Harus itu, dan wajib harus kita perjuangkan itu. Iya. Kalau Desa Kota Rantang mau maju. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua akan menata bagaimana pertanian semua sudut-sudut akan dibuat jalan. Iya. Kalau petaninya mau. Iya. Karena dari hasil inilah maka saya akan maju kembali ke putaran ketiga untuk bagaimana membenahi pertama kali Kota Rantang bisa setingkat dengan desa lain. Ada ruko, ada perumahan, ada rumah sakit, ada rumah makan. Yang kedua, jalan-jalan pertanian ini masih perlu ditata. Ya. Contohnya kita masuk ke 200 meter jalan sana, jalannya masih sulit. Ya. Untuk mengangkut hasil bumi yang selayaknya bagaimana desa-desa tetangga. Nah, inilah akan kita format ke depannya dengan kelompok-kelompok tani dan orang tertentu menggali potensi desa ini bagaimana jalan ada semuanya. Setelah jalan ada ini tertata jalan, maka Desa Kota Rantang akan menjadikan desa pariwisata. Iya, ini dia. Kita balik lagi ke organik ini. Ini cerita kepala desa udah panjang ini. Karena organik ini Pak Kades, Pak Bolon sama Pak Raham, dia kan ada sesuatu yang tertarik ya bagi masyarakat itu sehingga dia bisa beralih kepada organik. Nah, bagaimana sistem pemasaran selama inilah waktu pakai 75% gitu dengan padi yang kemarin itu bagaimana? Kalau sistem pemasarannya karena kita belum organik 100%, ya masih pemasaran ya biasa-biasa saja. Harga tidak ada beda. Belum ada perbedaan. Belum ada perbedaan. Ya, belum. Karena belum ada 100%. Karena gini Pak Kades, ada lembaga yang menyatakan bahwa itu organik atau tidak. Iya. Karena lembaga inilah nanti yang mengeluarkan sertifikatnya. Itu pernah dengar Pak? Iya. Ada lembaga. Ada. Pernah ya? Ada, pernah dengar. Pernah ya? Pernah. Nah, itu kan dia harus ada beberapa luas areal yang harus artinya digerakkan secara bersama. Iya. Kalau hanya sport-sport saja, mungkin lembaga ini juga nggak akan turun. Nggak akan turun. Iya. Ya. Itu gimana pandangan Pak Kades itu tentang gerakan organik di desa Kota Rantang? Terus terang aja peluang daripada harga untuk organik ini yang memang betul-betul 100% itu kan lebih tinggi dia harganya, dan memang masalahnya sekarang ya Pak, masalah coba bilang tadi pemasarannya. Kalau kita kalkulasikan dari biaya, kalau kita sekarang ini menggunakan pestisida atau pupuk kimia, dikalkulasikan dana per hektarnya itu sampai 8 jutaan Pak. ya kalau dengan organik Kalau organik kita bisa mencapai hanya 6 juta, bahkan bisa kurang. per 1 hektar. Permasalahannya Pak, yang memfasilitasi organik ini untuk Desa Kota Rantang ini khususnya belum ada Pak. Ini pemasarannya. Seandainya karena kan kalkulasi hasil kita udah jelas lebih rendah dari Yang perlakuan kimia. Iya. Nah, misalnya kita kimia 7 ton. Ya, Kalau kita organik hanya paling maksimal 5 ton Pak. 5 ton. Nah, sementara harga
kalau untuk tengkulak dia nggak percaya itu organik. Iya. Harga sama seperti perlakuan kimia. Jadi kita populasikan seperti sekarang ini taruhlah kita berapa, jadi petani itu tidak mendapatkan apa-apa, Pak. Jadi maksud Bapak ada satu pengusaha lah ya, yang menampung memfasilitasi. hasil dari organik ini Iya, Pak. untuk diolah gitu ya. Ini Pak Kades bagaimana nih? Ada nggak pengusaha yang bisa seperti itu? Karena ini kan petani, jelas kelompok tani siap sedia untuk organik ini. Karena kalau masuk nanti artinya kilang-kilang umum, dia ya jadikan satu aja sama mereka menurut Pak Rahab tadi. Betul. Nah, gimana Pak? Jadi saya selaku Pada Kota Rantang akan berusaha ya Pak ya, berusaha bagaimana menggerakkan petani dulu ke perpindahan dari kimia ke organik. Nah ini perlu kalau di desa, nama orang desa Pak ya, perlu sampel uji coba yang bisa memastikan pertama kali pakai organik ini bisa berhasil atau tidak. Yang dulu dikatakan kita 1 hektar bisa 6 juta sampai 8 juta. Dan sekarang pakai organik saya pastikan itu cuma 3 juta. 3 juta per hektar. Jadi terpangkaslah kos daripada perawatan dan pemeliharaan. Itu termasuk upah udah 3 Upah juta? termasuk. 3 juta itu? Iya termasuk, 1 per hektar Pak ya. Itu termasuk. Itu gimana Pak Simbolon? Betul? Betul. Iya, 3 juta itu? Berarti dia hanya pengolahan sama upah tanam aja, Upah Pak, tanam ya? aja. Pengolahan tanah sama upah tanam aja. Perawatan organik terpangkas habis. Ya. Tidak juga, tetap ada juga. Cuma kan kita kan sambil juga Pak. Ini membuktikan masyarakat itu tidak semuanya kita harus mengeluarkan biaya. Walaupun semua mengeluarkan biaya udah kalkulasikan, ini udah cukup. Sekitar 3 juta sampai 4 juta ini udah cukup. Per hektar ya Pak? Per hektarnya. Kenapa? Kita terpakai dari pestisida, Iya. pestisida. Semula saya pakai saja sudah 600.000 per 3 hektar. Kata dia. Sekali penyemprotan. Sekali penyemprotan. Nah, pakai organik saya pastikan cuma 100.000 sekali pakai. Dari asap ini kan itu dia. Karena cuma menggunakan tembakau tadi, bawang putih, berapalah harganya. Dan ditambah dia bayar. Upah tetap biasa. Dia cuma 100.000 ya sekali upah per hektarnya kan itu. Atau 1 hari 100.000 kan. Ini kan kita per hari. Nah, seperti itulah dia. Maka Jadi sekitar 200.000 lah itu ya sama bahan-bahan itu tadi, bahan organik tadi. Iya, seperti itulah 200.000 Sekali penyemprotan. Sekali Sementara penyemprotan. kalau yang pakai kimia, kalau menurut hitungan Pak Kades tadi kan 600 sampai 700.000. Iya, beli Itu obat. hanya beli obat, Obat. belum upah. Belum. Upah semprotnya. Beli obat aja, beli obatnya. Jadi kalau sampai 8 kali mau berapa tuh Pak? Atau Sudah 4 berapa kali? pengikut Pak Kades nih? Subscribe-nya lah. Belum ada Pak, memang. Belum, masih sendiri. Karena kita memang semalam kita coba beli daripada apa namanya? Karena ini menarik karena Enggak, cuma 200 betul. ribu. Iya. Betul. Semalam saya coba, saya beranikan ada di YouTube saya dengar, saya lihat. Pak, Bapak kok bagus sekali pakai pupuk apa ini? Kan itu dia. Terus gampang mah itu mah gampang pupuknya. Apa itu pupuknya? Dengan keyakinan adanya Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi apa itu? Ya. Kita lihat dulu padi saya ada penyakitnya, subur enggak, anaknya bagaimana? Banyak Pak. Hanya cukup berdoa kepada Allah. Kan itu dia. Ini perkara keyakinan. Jadi saya belum berani meyakinkan seperti itu. Contohnya dia, ya Allah berikan pupuk nitrogen atau urea, maka dilakukanlah pemupukan seperti ini, seperti contoh. Tapi kenyataannya memang bagus. Itu di YouTube Pak ya. Ya. Nah, jadi saya beranikan diri untuk mencoba yang seperti lain. Tanpa kimia, hanya 1 goni, 1 rantai itu 1 hektar, setengah hektar ya. Setengah hektar hanya 50 kilo sekali pupuk. Itu pupuk area, Bu. Lainnya pakai organik. Nah, ini bagaimana hasilnya saya belum tahu, tapi dalam perkembangannya nggak jauh beda dengan yang lainnya. Ya. Kita belum tahu hasilnya bagaimana. Belum ya, ini baru sekali ya. Karena Ini baru belum sekali dipanen, ini. kita Ya, belum baru tahu. sekali, Panen. baru sekali Itu ya. baru sekali ini. Kapan rencana panen Pak Kades? Kira-kira di awal bulan 4 atau di akhir bulan 3 gitu. Awal bulan 4, akhir bulan 3 ya. Berarti Karena ini padi masih habis keluar malai semuanya. Nah, sekarang masih merunduk lah dia. Matang susu lah. Nah, berarti maka susulan. belum bisa kita cap ya desa ini desa organik ya. belum. Ada cita-cita Pak Kades itu Ada. kapan kira-kira? Ada. Karena hemat. Berapa luas areal sini? Kalau luas area semua kita Sawah, padi. Padinya kan sekitar 650 hektar. 650 hektar itu berarti bisa sampai 800 kakak atau 800 orang itu yang punya ya?
Dia Enggak. rata-rata per kelompok tani itu rata-rata jumlah anggotanya sekitar 25 orang ya? 35 orang Pak rata-rata. Karena dia ada yang 25, ada yang sampai 40 juga anggotanya per kelompok. Kali 16 kelompok tani di Desa Kota Rantang. 16 kali 25 lah kita bilang. Iya, kali 25. Berarti Sekitar 32 tambah 80, 100 sekian ya, 112 orang. 112 kakak ya yang punya. Ya gitulah. 1000 sekian lah Pak. 1102. Iya. 1100 ya, 1100. Karena dia kan bervariasi Iya. Pak, per anggota sih ada dia yang punya 1,5 hektar. Ada Nah, yang bisa punya sanggup Pak barang Kades itu dengan 1000 orang itu. Apakah Pak Kades nggak ada punya niat atau punya rencana di kelompok tani mana dulu dikembangkan organik ini? Untuk itu ada. Untuk kedepannya karena saya udah lakukan sendiri, setelah panen nanti kita akan coba para petani untuk melihat. Dan ini kita akan coba buat sampel bersama PPL. Nanti kita Aktif PPL sini. Hah? Aktif. Aktif ya. Yang sekarang ini udah diganti PPL, kedepannya kita nggak tahu lagi, tapi kita usahakan PPL baru diganti? Baru diganti. Baru diganti, kita lakukan pendekatan dengan PPL yang baru, bagaimana melaksanakan organik yang ada di Desa Kota Rantang itu bisa berjalan sebagaimana mestinya. Harapan kita, Iya. harapan kita kalau bisa Desa Kota Rantang itu menggunakan organik semuanya. Ya. Karena kan ini untuk masuk ke dalam mulut manusia ya. Iya, Kalau dia sehat masuknya kan pasti itu sehat Pak Kades. Iya. Dan Pak Kades pun mendapat pahala ini. Artinya memberi kesehatan kepada orang lain kan, tidak meracuni. Kan itu Pak Kades ya. Jadi rencana Pak Kades dengan kelompok tani Pak Arhab ini macam mana? Untuk kedepannya apakah beliau sebagai salah satu leader untuk organik Kota Rantang ini atau gimana? Kalau saya berpendapat kita akan tawarkan kepada semua kelompok untuk melakukan perubahan Semua dari kelompok ya? kimia ke organik. Ya. Nah, apakah kelompok itu peduli tidak peduli? Berapa orang yang kira-kira ada sikap? Nah, itu akan kita lakukan pendekatan dengan mereka dan kita akan mencari orang-orang tertentu memberikan bantuan bimbingan, arahan ke organik ini. Nah, setelah kita terjadikan ini, yang dikhawatirkan pada petani adalah bagaimana pemasarannya. Makanya inilah harus kita rekrut bagaimana cara mengoris dulu Pak petani ke organik, baru kita cari pemasaran bagaimana ke organik. Ya. Sambil mencari pemasarannya organik. Karena itu kan semua kayak sampel-sampel tertentu, harus betul-betul murni organik apa tidak. Ya. Pak Simbolon ada yang mau disampaikan tentang pertanian dan pengalaman Pak Simbolon mengolah organik ini kepada masyarakat banyak? Ya intinya kalau memang kita mau beralih ke organik, awalnya sih memang kekompakan di antara lingkungan kita. Apabila kita sudah kompak, kita punya program untuk mengorganikkan tanaman kita, mungkin kita tidak usah mencari penampung atau pembeli beras organik yang kita hasilkan, nanti mungkin datang sendiri. Ya. Karena kan kalau saya lihat dari keterangan tadi kan belum pantas disebut organik kan? Iya. Masih kalau Semi ya. semi pun belum juga, Pak. Belum. Karena artinya tetangga Bapak masih Masih, non-organik. masih. Artinya Intinya kan gini, Pak. masih semprotan itu masih Iya, datang masih. juga. Intinya kan gini, mungkin saya pribadi begitu juga dengan Pak Kades, untuk memulai sesuatu itu kan harus diawali dengan kita sendiri. Nah, kita kan mungkin memberikan contoh dulu. Ini aku pakai organik, nggak tanpa pupuk kimia, ya hasilnya boleh kita lihat. Dengan yang memakai sebelahnya, ya nggak kalah juga kan gitu. Nah, mungkin Harga produksi lebih rendah. Harga produksi lebih rendah pun mungkin, tapi yang setahu saya apabila nanti terjadi Tani Kota Rantang ini 50% penyewa. Penyewa. Jadi mereka itu memang harus untuk ngepres dari hasil. Karena sistem di Kota Rantang ini sistem bagi hasil dia, Pak. Dengan yang punya tanah. Bagi yang punya tanah dia. Karena Bukan kalau, sewa ya? Kalau kita buat organik, mungkin yang punya lahan itu percaya nggak percaya bahwa itu berhasil. Sementara kita nyewa kan gitu kan. Iya. Jadi kalau ada yang fasilitasi, contohnya bantuan benih ataupun benihnya gratis atau pengolahannya gratis, mungkin
mungkin bisa Pak. atau subsidi. Ataupun subsidi, mungkin itu Pak. Yang dari saya hanya itu aja, yang pengalaman dari saya. Intinya lah kami dari masyarakat petani Kota Rantang dan Pak Kades juga mudah-mudahan bisa bekerja sama-sama kita dobrak desa kita ini supaya begitu bisa menjadi petani organik. Ya. Karena kalau organik ini Pak, yang pernah saya baca ya, pertama lahan itu harus dia memang murni, tidak ada campur apapun tetangga. Airnya pun tidak boleh ada tercemar. Itu satu. Harus dilingkup ya gitu. Harus dilingkup. Ya. Yang kedua, kalau kita baca di beberapa tulisan, lahan kita ini kan dari jenuhnya pupuk kimia itu terikat di dalam tanah, sehingga pada saat kemarau dia retak. Betul. Ya kan, dan daya serap airnya pun agak lambat ya, karena tidak remah. Nah ini yang harus diperbaiki sebenarnya untuk organik ini Pak. Yang harus diperbaiki pertama sekali adalah lahannya, tanahnya gitu. Tanahnya ini harus kita perbaiki nih. Jadi kita diberikan amanah kepada Tuhan untuk menjaga tanah ini, harus tahu kita merawatnya Pak. Iya. Kalau kita dari segi hanya pestisidanya saja, tanahnya tidak kita perbaiki, ini yang juga jadi masalah. Ada masalah Pak. Saya pikir itu yang kami dapat sampaikan pada pagi hari ini tentang organik. Yang jelas bagaimana kekompakan daripada petani itu sendiri untuk sama-sama melakukan modifikasi terhadap komoditinya sehingga bisa menuju kepada organik ini. Yang kedua, bagaimana tetangga-tetangga ini bisa kita ajak organik. Dan yang ketiga, seperti yang kata Pak Arab tadi, harus ada yang penampung khusus organik ini. Jadi sehingga jelas harganya berbeda dengan yang non organik. Dan didukung dinas terkait Pak. Ya, dan didukung oleh pemerintah lah dalam hal ini. Terima kasih. Yang jelas Pak Kades mau 3 periode. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe.